BYD nampaknya makin terlihat serius untuk menggarap pasar otomotif internasional dengan menghadirkan model-model yang digemari pasar global. Salah satunya adalah hatchback berukuran cukup besar yang didemokan dalam BYD Ocean M Concept. Dan kini, versi Max Pro dari mobil tersebut sudah bisa kita lihat. Inilah sosok BYD Seal 6 GT, versi hatchback dari BYD Seal. BYD Seal 6 GT telah meluncur pada 30 Agustus 2024. Mobil ini diperkenalkan di China dan diposisikan di bawah sedan Seal. Setelah ini, pengiriman dimulai pada waktu yang sama, dan penjualan internasional kemungkinan akan dimulai pada tahun 2025. Meskipun mobil terbaru BYD saat ini disebut sebagai Seal 6 GT, tapi dia memiliki nama lain yang telah didaftarkan termasuk Seal Mini, Seal 5 EV, dan Seal X. BYD Seal 6 GT adalah versi produksi dari konsep Ocean M yang dipamerkan di Beijing Auto Show tahun ini pada bulan April. Mobil ini menjadi penting sebagai mobil pivot yang mendasari perubahan BYD dari berkonsentrasi pada pasar domestik menjadi perusahaan yang lebih berfokus pada pasar internasional. Nah, buat yang penasaran seperti apa mobil terbaru BYD ini, mari kita kupas. BYD Seal 6 GT hanya memiliki sedikit perubahan dari versi konsepnya. Di bagian depan ada bagian yang ditinggikan di tengah kap mesinnya, yang terlihat tidak terlalu ekstrim. Lalu bagian bawah memiliki kisi-kisi udara dan klaster lampu depan sedikit berbeda. Mobil Seal 6 GT versi produksi ini memiliki bumper yang tidak terlalu agresif dan tidak memiliki splitter seperti pada versi konsepnya. Di bagian samping, BYD Seal 6 GT memiliki kaca spion biasa, bukan kaca spion digital yang menggunakan kamera seperti pada versi konsepnya. Lalu pilar A, Kentrail, dan lengkungan rodanya berwarna senada dengan bodi, bukan hitam mengkilap. Di bagian belakang, BYD Seal 6 GT menggunakan spoiler atap yang lebih sederhana dan lampu stop yang dipasang tinggi. Untuk bumpernya bergaya diffuser yang direvisi tidak terlihat sesportif konsepnya. Tetapi sisi positifnya, bumper ini mengintegrasikan saluran udara vertikal untuk menutupi kesan sportinya yang hilang. Soal dimensinya, menurut spesifikasi yang dirilis oleh MIIT, BYD Seal 6 GT memiliki panjang 4.630 mm, lebar 1.880 mm, dan tinggi 1.490 mm, serta jarak sumbu roda 2.820 mm. Sebagai gambaran, dimensinya ini lebih panjang dan lebih lebar kalau dibanding Toyota Race. Di bagian dalam, mobil ini memiliki layar kontrol sentral mengambang dan panel instrumen digital lengkap dengan roda kemudi dan panel instrumen tambahan yang dirancang sesuai dengan model seri Ocean lainnya. Mobil ini juga dilengkapi dengan jok sport terintegrasi untuk sentuhan dinamismenya. Untuk layarnya berukuran 15,6 inci, panel instrumennya berukuran 10,25 inci, dan layar head-up-nya berukuran 12 inci. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi berbagai fasilitas inovatif seperti pengisian daya nirkabel dan sistem kokpit cerdas D-Link 100 kelas atas yang mendukung kontrol suara komprehensif dan manajemen kendaraan 3 dimensi. Dan untuk konfigurasinya, mobil ini bisa memuat hingga 5 orang.
Dilansir dari Median Arena EV, Seal 6 GT dibangun di atas platform terbaru BYD, yakni e-Platform 3.0 Evo, dan tersedia dalam konfigurasi motor tunggal dan ganda. Untuk varian motor tunggalnya hadir dalam dua opsi. Pertama dengan tenaga 215 horsepower dan torsi 310 Nm, dan yang kedua bertenaga 221 horsepower dan torsi 330 Nm. Sementara itu, untuk varian motor gandanya memberikan output gabungan sebesar 416 horsepower yang memungkinkan mobil melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 4,9 detik. Soal baterainya, dia tersedia dua pilihan baterai, yakni paket 59,52 kWh dan paket 72,96 kWh, dengan jangkauan antara 505 km hingga 605 km. Tergantung pada model yang dipilih. Dan untuk pengisian dayanya, BYD Seal 6 GT hadir dengan platform silikon karbida bertegangan tinggi 800 volt yang memungkinkan pengisian daya dari 30% hingga 80% hanya dalam 20 menit. Memiliki bentuk hatchback, tampak bagaimana BYD menargetkan Seal 6 GT untuk dapat menaklukkan pasar Eropa. Pasar yang sejak dulu secara tradisional memang menggemari model hatchback. Di Indonesia, segmen hatchback premium memang seperti hidup segan mati tak mau. Namun melihat bagaimana Ioniq 5 dapat menjadi EV terlaris tahun lalu dan penjualan Seal sedan yang laris manis, bukan tak mungkin mobil ini juga dibawa BYD ke Indonesia. Bicara soal harga, BYD Seal 6 GT diposisikan di antara model Dolphin dan Seal dengan harga jual mulai Rp150.000 Malaysia atau sekitar 320 jutaan rupiah. Menurut data dari Yiche dilansir Car News China, Rabu tanggal 4 September, BYD berhasil menjadi merek terlaris ketiga di dunia pada bulan Juli tahun ini. Data tersebut menunjukkan bahwa BYD menjual hampir setengah dari jumlah mobil yang dijual oleh Toyota, yang berada di peringkat pertama, dan hanya selisih penjualan sekitar 30.000 mobil di belakang Volkswagen yang berada di peringkat kedua. Meskipun menempati peringkat yang sangat tinggi di bulan Juli, sepanjang tahun ini dari Januari hingga Juli, BYD berada di posisi ke-8 dalam peringkat penjualan. Perlu ditekankan bahwa hasil ini adalah untuk merek, bukan grup. Jadi, BYD berhasil menjual 315.600 mobil pada bulan Juli, dibandingkan dengan 651.200 mobil Toyota dan 346.200 mobil Volkswagen. Di sisi lain, tidak ada merek Cina lainnya yang berhasil masuk 10 besar. Namun, Chery berhasil menempati posisi ke-18 dengan penjualan 71.100. Dan Geely berada di posisi ke-20 dengan penjualan 63.800. Namun, gambaran mengenai penjualan untuk tahun ini sejauh ini sangat berbeda. Meskipun tampil kuat di bulan Juli, BYD hanya berhasil meraih posisi ke-8 dari Januari hingga Juli. Dan untuk penjualan Geely jauh lebih rendah, yaitu 577.700. Dengan merek ini berada di posisi ke-18 secara keseluruhan. Sekali lagi, Toyota dan Volkswagen masing-masing berada di posisi pertama dan kedua, tetapi Honda berada di posisi ketiga untuk tahun ini. Penjualan mobil Cina biasanya lebih terkonsentrasi pada paruh kedua tahun ini, dan akan menarik untuk melihat apakah peringkat keseluruhan merek-merek Cina akan meningkat pada bulan Desember. Data ini bagaimanapun menunjukkan bahwa terlepas dari kekuatan pasar mobil Cina, pasar ini masih relatif terfragmentasi. Dan selain BYD, belum ada merek yang benar-benar bisa masuk ke panggung dunia. Jika mobil Cina benar-benar akan mendominasi pasar dunia, maka kita seharusnya melihat setidaknya 1 atau 2 merek lain di 10 besar selain BYD. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.